Sebelum kita memulai pada acara pada malam hari ini, marilah kita mengatakan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita besok hari masih diberikan napas dan tenaga yang kuat. Amin. Oke. Mari bersama-sama kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Republik Indonesia yang ke 79 tahun. Jadi kami dari Tongkrongan Podcast ingin menyampaikan semoga Indonesia yang menjadi ibu kota yang baru bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa memulihkan keadaan Indonesia yang mungkin sempat terpuruk dari segi ekonomi dan segalanya. Ya. Ataupun dari segi korupsinya bisa dibasmi semaksimal mungkin. Itulah harapan saya dari ketua podcast Tongkrongan. Mungkin ada kawan-kawan saya yang ingin menyampaikan aspirasinya atau pendapatnya, saya persilahkan. Silakanlah siapa yang mau menyampaikan atau ingin mengucapkan. Bumutol. Silakan Bumutol. Kalau aku buat 17 Agustus aku pengen kemerdekaan tuh memang ada kemerdekaan. Ya. Hukum tuh jangan tumpul ke atas tapi harus sama rata. Kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar. Tapi kan tidak mau mengakui kesalahan. Kalau aku harapannya semoga Indonesia di tahun yang kedepannya, terutama di tahun 2045 nanti akan menjadi Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Yes. Ayo, Bung Fadil lagi. Kalau aku sih pengen Indonesia nih kayak makin maju, makin kreatif, kayak undang-undang tuh sesuai dengan kehidupan biasanya gitu. Nggak kayak ada yang aneh gitu, wah nggak sesuai gitu. Ya. Paham lah, kadang tuh kan lihat ada sidak anak-anak kuliahan tuh demo, nggak sesuai gitu. Aku mau tuh yang kayak bisa itu lah meyakinkan masyarakat gitu. Undang-undang yang dibuat tuh lebih memihak kepada rakyat. Itu ya. Adil dan makmur. Jangan yang adil cuman orang yang berduit, yang makmur hanya orang berduit, tapi sama rata. Sama rata, sama rasa. Ya. Duduk sama rendah, diri sama tinggi, nyepak sama pede. Gini kan, kita ini kan udah mendekan ya. Ya. Aku mau nanya yang tiga lah selanjutnya. Kalau kau kemerdekaan yang kau mau lah gimana gitu, Pak? Dalam arti yang gimana gitu. Ya gimana deh? Menurut aku ya lagi masa-masa sekarang tuh banyak tidak adil wah, kan harus di sila keberapa tuh yang katanya tuh harus apa tuh? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku sih pengen beradaptasi adil sih, kayak yang tidak perlu kayak apa ya, yang kayak masyarakat yang berbeda gitu sama yang itu. Masa gini aja lah. Gitu, Aku pernah baca cerita masa nenek-nenek cuman nyuri ubi itu bisa dihukum 12 tahun penjara. Sedangkan orang korupsi ratusan juta tuh cuman bisa dihukum batas dipotong masa hukumannya gara-gara dia sopan. Itu tuh ndak adil menurut aku. Ini karena perkara dia nyuri ubi 12 tahun denda 10 juta. Ya. Yang korupsi habis duit rakyat, dia sopan, masa hukumannya dipotong. Itu adil dari mana, Bos? Seharusnya tuh sama rata. Jika perlu tuh. Kalau kita tiga Bung, gue gak takut kalau seharusnya tuh ya nih ya, kita kan pengen kemerdekaan lah. Kita kan udah 79 tahun merdeka nih, katanya merdeka. Seharusnya bisa dilihat lah. Jangan perkara orang ngambil ubi 12 tahun dipotong denda 10 juta. Orang yang korupsi triliunan karena dia sopan terus dipotong masa jabatan masa hukumannya itu tuh gimana rumusnya wah. Kalau aku jadi pemerintah karena kau modal sopan ya kau bisa bebas cuy. Makanya kita harus berbuat sopan. Seharusnya ndak adil gitulah. Anda sopan kami segan. Seharusnya ndak susah lah gitu. Kita tuh harus
adil. Tapi aku percaya si karma tuh berlaku. Iya. Oke, selanjutnya tuh aku mau nanya Bang Sigit nih. Kalau Bang Sigit Nah. gimana nih? Kalau aku nih, Kemerdekaan yang abang mau gitu. aku nih mau kemerdekaan. Kalau bisa nih, aku bisa dapat mobil Pajero. Dapat bantuan lah gitu. Kalau bisa, kalau aku kan rakyat nggak mampu lah. Sebisa mungkin aku dapat tiap hari itu beras 1 karung. Untuk kami di rumah. Kalau nggak mobil Pajero gitu. Dikasih kami. Jangan orang-orang yang udah menjabat malah makin orang yang kaya makin kaya. Kita yang miskin tetap miskin. kita miskin. Tapi sebisa mungkin ya kayak gitulah caranya. Maksud aku nih kemerdekaan yang kuinginkan di 79 tahun mereka nih, semoga orang miskin bisa dapat Pajero semua. Terus beras 1 karung bisa dapat 1 karung, 1 buah rumah. Sama daging sapi 2 kilo per 1 hari. Ya tinggi darah semua orang. Tutorial mengurangi populasi. Abang ngomong gitu, aku ingat kata-kata tuh. Kata-kata Ada apa? kata-katanya tuh bagus. Nah, Apa Gimana? tuh? kalau kau pengen beli barang itu tanpa melihat harga, kau kerja jangan melihat waktu gitu. Ya, Nah, berarti jangan sampai kerja nih sampai sore gitu kan. Benar betul Zago. juga sih. Jangan ngeluh sama beban kerja. Ya, jangan sering mengeluh. Kerjalah apa yang telah kau kerjakan. Karena Selesaikanlah apa yang telah kau mulai. itulah dia. Tapi satu aja keinginanku, semoga Indonesia nih di ibu kota yang baru sekarang kan bisa menjadi Indonesia yang mungkin lebih bermutu, bisa berkembang di mancanegara. Jadi kita bisa terbang ke sana sini dengan burung Garuda. Ya. Jadikan Indonesia emas ya. Kalau aku sih lebih pengen ke pemerataan ekonomi sih. Apalagi kayak akses jalan gitu tuh. Ya, akses jalan. Kayak akses jalan ke pedalaman gitu tuh. Tadi ada tuh ku ini sebelum ke kita stake nih kan. Ku ngeliat ini apa di daerah bensin Pertalite 1 liternya 50.000. Tinggi deh. Udah sama dengan Ya. benar Gil. Ada orangnya ini apa yang berjualan di situ. Karena memang aksesnya susah. Ya, aksesnya susah. Dari darat terputus. Kalau dari air dia ngelewatin sungai yang riam gitu lah gitu. Yang ada apa? Arus-arus batunya gitu tuh. Udah gitu sampai di kampungnya dia bayar orang lagi buat mikul sampai ke ini Ke rumah, ke lokasi dia jual tuh sampai ke pusat desa gitulah. Makanya katanya ini barang-barang bisa mahal. Gula 1 kilo 40.000 weh. Wajar sih karena aksesnya belum menghuni. Jadi agak susah buat transportasi ke sana tuh susah. Ya, makanya daerah kita nih di Melawi nih. Jadi itu susah berkembang perekonomiannya karena akses kita tuh susah untuk menuju lokasi-lokasi yang kayak itu perkampungan tuh. Iya. Sesuai lah mereka kalau jual harga mahal. Cuman kan pemangku jabatan kita kan sekolahnya tinggi-tinggi nih. Itulah. Masa benteng alam nggak bisa dipikirkan solusinya gimana? Masa jangan jadikan itu alasan. Ya. Percuma kami milih mereka. Tapi yang kami pilih tidak bisa menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Itu harapan kami. Kami milih kalian kan supaya kalian mikir. Bukan kami yang berpikir. Supaya kalian bisa memajukan Kabupaten Melawi ini. Tolonglah. Jangan sampai menjadi kabupaten yang tertinggal lagi. Beri malu. Menjadi. Tolong jangan dikat ya. Apa ya itu modelnya? Capek deh nyawa tuh. Kau Dir? Makan kacang buntung mabuk. Harapan kau buat kedepannya gimana Dir? Ya untuk Kalau ku sih enggak kayak gimana sih. Pokok harus yang gimana? Kayak mau pemimpinnya siapa gitu. Kayak enggak ngaruh di kehidupan gitu. Terserah kan. Itu tergantung dari kita sendiri itu kok.
pelaku. Aku kan mikirnya gitu, Dil. Kayak kita mau milih siapa, kayak nggak ngubah kita. Nggak zaman-zaman yang gini aja lah. Susah gitu, wah. Kayak DPR segala kemarin, wah. Ya. Ada maunya mereka tuh dekat. Ya. Kami akan membangun ini. Kali dah duduk. Ada tuh, ingat benar aku anggota dewan. Pernah datang ke kayak Kampung Pal tuh, Hen. Udah pas mau pemilihan nih. Datang itu sering lah ajak pertemuan nih orang pemuda-pemuda situ. Bilang nanti kalau aku duduk, ini nanti ke Waspal. Nanti kasih orang bisa main poli, biasa itu kan, net segala apa. Jadi itulah. Sekali dia duduk. Net poli sampai sekarang pun ada aku tengok. Itulah pepatah mengatakan uang berbicara. Ya. Betul. Tapi kan memang tujuannya ini meminta suara kan. Memang, Suaranya memang. kan diminta sama dia kan. Jadi kan dia punya suara lagi buat protes. Memang, enggak lah. Tapi harus Buah sawit, buah kayu lah. Asik. Lanjut bang. Kamu yang menikmati, aku yang merana. Ada duit, ada suara kawan. Ada duit, ada suara. minum kopi mabuk udah. Kita nggak munafik lah kalau kayak politik uang gitu tuh. Sama ya, wah. Kayak rasanya mau siapa pun pemimpinnya pun kalau masih gitu-gitu ya buat apa, Bos? Masih konser enggak pernah, hiburan rakyat kurang. Dari zaman dulu itu menurutku paling enak. Dia setiap itu diundang kayak kasih hiburan sama rakyat. Ini Roma Irama datang. Rakyat lagi butuh apa, kasih dangdut. Jaskia Gotik, Janita Janet. Anak muda pengen apa, Seventeen, Raja. Ada Ari Lasso. Terus siapa nyanyi Viciponi teh? Mantan Bukan Dewa teh, Once. Tip X, Tingkan Mambo. Tapi Noah nggak pernah. Hah? Noah belum pernah. Kalau dia duduk, kalau kata dia waktu itu kalau dia memang duduk, dia pasti ngundang Noah. Tapi takdir berkata lain. Dia duduk di tempat lain. Ya, dia duduk di tempat lain. Kalau menurutku itu sih kayak pemimpin yang bagus. Ya. Mikirkan rakyatnya butuh hiburan. Tapi kita belum merasakan kemerdekaan yang sebenarnya. Maksudku tuh, Pak, aduh, hai, susah mau bilangnya. Kita bilang orang yang tidak berduit deh, sama orang berduit itu susah gak? Pakai kita tidak pakai. Nggak ada mau pemilihan gini. Sering-sering lah ke kampung. Minta suara. Bangun ini, bangun itu. Kalau apa? Kalau apa? Milih aku bah. Jalankan kan ku aspal, langitku pun plafon. Sang deng. Ya hujan yang temus. Tapi ini presiden pertama kita pernah ngomong gini. Perjuanganku akan lebih mudah karena melawan ini para penjajah. Perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan kaum sendiri. Ya. Kita melawan pemerintah kita sendiri gimana? Inilah yang sebenarnya terjadi, bah. Akhirnya apa kata-kata dia kan benar-benar terjadi, terbukti. Apa yang dia pernah bilang? Kalau jadi Muslim janganlah jadi Katolik. Kalau jadi Katolik janganlah jadi Buddha. Tapi jadilah diri kita sendiri dengan adat dan budaya kita sendiri. Nah, itu peribahasa dia. Musuh yang sebenarnya itu bukanlah orang luar, tapi musuh yang sebenarnya adalah orang terdekat kita sendiri. Orang sekitar kita sendiri musuh. Itu dia sebenarnya tuh maksudnya tuh. Karena orang luar kan nggak tahu seluk-beluk kita gimana. Nggak tahu. Yang ngebantai negara kita sendiri ini adalah orang-orang kita sendiri. Yang korupsi orang kita. Menghabiskan duit rakyat. Nggak tahu kemana duitnya. Menurutku nih ya, mereka kayak korupsi gitu tuh. Mau balik modal. Mengembalikan balik modal loh. Karena kalau mereka cuma mengandalkan gaji kan, biaya kampanye itu nggak akan balik. Ini nggak akan ketutup. Bukan yang diharapkan masyarakat tuh jadilah mereka dipilih itu kan macam lagu Iwan Fals. Kalian dipilih bukan di ini. Di lotre. Kita rakyat yang tidak dapat pani tidak akan didengar. Perlu proses, perlu apa? Jauh. Apalagi kita bukan sanak ini, sanak keluarga. Kita bukan mesin pada bubur lo. Lama lo baru hidup lo.
Cobalah, mendengarlah sekali-sekali untuk rakyat. Mendengarlah, inilah keluh kesah kami di ulang tahun Indonesia nih, yang ke-79 tahun nih. Mungkin tolonglah untuk yang mendengar, para petinggi-petinggi Indonesia, tolong. Di sini kami tidak ada bermaksud ingin apa ya, Kami ini hanya menyampaikan keluh kesah yang terjadi ya, di sini. kami bukan ingin mengadu domba Anda. Banyak Ya. ruko ndak laku. Karena apa? Ekonomi sulit. Hanya ingin menyampaikan ya. Inilah aspirasi kami. Bagi yang bertopi ini banyak keluh kesahnya. Tidak ada, aku hanya bilang Tembakau makin mahal. Cabai sekilo mulai 90.000. 90.000 sekarang. Sekarang 90.000 Mak Dewi cerita tuh aku pas beli nasi kuning. Enggak duit sehari aja 50 sehari wah. Nyak milih barang dah habis lama. Apa nih? Apa macam apa ini? Tolonglah ya. Jadi kayak kita nih lagi berjuang nih. Ya. Lagi merintis nih dari nol nih. Jangan salah satu nanti dah kaya lalu lupa kulit ya kan? Oh, Nyaman Kayak buat kacang nih Ini kacang mana isinya? kacang. dimakan. Oh, dimakan. Jadi sekian dari kami. Agak kaget nih kau. Pendapat kami untuk kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun ini. Semoga bisa didengar oleh Pak Jokowi Ketua-ketua partai. atau Presiden. Semoga bisa digapai lah apa yang kami inginkan selama ini, keluh kesah kami di Kabupaten Melawi. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada salah-salah kata, kami ucapkan mohon maaf. Jadi ini hanya aspirasi kami saja, tidak ada bermaksud ingin mengadu domba atau apapun itu. Oke. Jadi pembahasan kita malam hari ini itu adalah tentang 17 Kemerdekaan. Waktunya kita happy-happy. kita happy. Ini kita kan bahas kemerdekaan nih. Nah, pasti kita tahulah sejarah-sejarah gitu tentang kemerdekaan. Ya, tahu lah. Tahu. Bolehlah cerita sedikit-sedikit nih, kawan. Boleh. Tapi aku dengar kayak penjajah tuh ngelawan kayak Indonesia tuh ngelawan penjajah tuh pakai memburu kucing. Memboncing. Memboncing. Iya ya. Memburu kucing karena Indonesia tuh tidak ada senjata waktu itu. Itu sih yang aku tahu. Kalau kau? Ya dengan tuh kok tidak bisa menang gitu kan? Tuh pasti apa deh otak-otak mereka tuh kayak pintar lah gitu untuk memperjuangkan Indonesia. Perjuangan Indonesia kan ada dua. Ada dua jalur. Jalur perang sama jalur diplomatik. Yang jalur diplomatik nih yang ini apa? Orang-orang terpelajar lah yang ini ngurus gitu ya. Kayak lobby-lobby inilah apa negara-negara lain tuh bantulah kami gitu kan. Bantu kami buat lawan ini penjajah itu. Yang ini yang jalur perang nih mereka pakai bambu runcing. Tapi secara logika kalau cuma pakai bambu runcing tidak akan menang karena lawannya senapang kan. Pasti mereka curi senjata, Pak. Kayak senjata ini apa? Lawannya yang udah gugur kan, diambil, dikumpulkan. Terus jadikan untuk melawan para penjajah. Jadi senjata makan tuan. Iya, senjata makan tuan. Harus banyak pahlawan-pahlawan kita yang turut berduka cita tuh. Yang telah mengorbankan harta nyawanya demi kemerdekaan Indonesia nih. Tapi kalau menurut aku sih, aku pernah dengar cerita itu Cerita apa? pernah dengar cerita enggak sih kayak apa nama itu deh? Yang pahlawan-pahlawan Betawi gitu tuh, Pak. Pitung. Itu dia. Pitung lagi. Enggak. Maksudku tuh dia cerita tuh Pitung tuh orangnya baik gitu, Pak. Dia tuh mencuri kayak barang-barang penjajah yang berharga tuh bagikan ke masyarakat gitu. Orang-orang yang enggak mampu. Ya, Pitung udah. Pitung udah, Sakong. Sentang. Kan tentang lain lagi. Apang Semangai. Abang Semangai aku enggak tahu sejarahnya, Boy. Aku salah, Boy, kalau Abang Semangai. Kalau sejarah aku kurang mengikuti sih kalau aku. Kurang. Cuma tahu sedikit-sedikit ya deh. Sedikit-sedikit, Pak. Nanti kita ngomong sembarangan. Salah. Nungging lagi. Betul juga. Mungkin lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Karena kami takut salah bahasa, salah ngomong. Nah, kita ini ya kayak
Itu ya. Hmm. Kita bahas tentang 17 Agustus nih kan. Kita bahas tentang keseruan lomba gitu wah. Lomba apa aja yang kayak asik itu. Banyak pinang Kan sih. banyak tuh. Kalau- Lucu-lucu. Kalau ciri khas tuh banyak pinang. Panjat pinang, tarik tambang, Tahu? Cari tambang yang masukkan paku ke dalam botol. Kalau enggak, yang apa tuh makan kerupuk tuh. Ya, makan kerupuk tuh. Itu makan kerupuk loh. Aku lebih suka makan kerupuk sih. Aku lebih suka dia juga. Dia siapa nih? Dia yang mana nih? Dia yang tuh. Yang mana? Yang mana? Yang kau bilang tuh. Apa? Yang kemarin tuh kah? Yang kemarin kau bilang tuh. Kalau aku sih lebih suka makan kerupuk, lebih simpel sih. Simple lah makan kerupuk. Lebih itu ya bang. Aku gak terlalu suka tarik tambang. Cuman aku jarang ikut perlombaan gitu. Lebih suka makan kerupuk ya sih. Cuma paling asik tuh panjat pinang. Oh, Enggak ada yang puluhan panjat pinang tuh. Soalnya ini, Bah. Ada kelucuannya juga, Bah, pas proses mereka manjat tuh kan. sama ada apa? Ya apa filosofi itu kerjasama itu kekompakan tim. Kerjasama untuk mencapai suatu tujuan kan. Banyak pinang tuh ada filosofinya. Makanya jadi ciri khas. Aku pas SMP tuh pernah ikut panjat pinang di Kampung Pal. SMP, cuma ikut yang SD. Kalau badan kan lagi kecil-kecil. Oh, ya. Sekali panjat ya kena kami. Kriterianya SD, tapi kau udah SMP. Kalau kau apa? Tadi aku udah ngomong mau. Apa kau mau? Nangkap babi. Perlombaan kan, Dil? Jarang sih ada yang kayak itu kawan. Nangkap bebek ada. Nah, nangkap bebek Ada, nangkap babi Nangkap dulu. babi pas acara gawai. Gawai. Enggak, 17 Agustus lah, pernah apa? Yang dilepaskan babinya yang di bawah kolong rumah orang. Dia apa? Babi itu. Kalau enggak nangkap ini apa? Burung elang, pahagi terbang. Gimana cara nangkapnya tuh? Wah, Allah, enggak percaya. Dia enggak aku percaya kau. Dulu macam tadi koboi itu talinya. Nangkap burung elang lu. Berebut sih, hadiahnya 50 juta enggak apa? Kau bisa nangkap. Kalau enggak bisa nangkap berarti kena potong 20 juta. Berarti mereka bayar 20 juta. Enggak aja. 10 juta. 10 juta. Nak denda ada belum deh. Oh, denda belum. Karena disitulah kita ngerasa suatu perjuangan kita gapai itu penuh dengan tantangan. Ada filosofi juga mereka lomba nangkap burung elang dua. Kalau gagal ada konsekuensinya. Nah, kalau gagal ada konsekuensinya. Bukan gagal sekedar ya udah gagal gitu ya. Enggak dong. Sama kayak kita diri keluar duit banyak tapi ujung-ujungnya gagal kan? Nah, kurang lebih gitu konsekuensinya. Itulah filosofi yang ku maksud. Oh. Kamu mengerti kalau orang ngomong nih filosofinya. Paham nggak kau? Aku ngeliat tidak pahlawan-pahlawan gitu. Kayak bukan itu teh. Takut mati gitu. Ya. Takut gagal misinya. Takut gagal misinya. Kan kalau mati memang mereka udah tahu. Namanya medan perang. Namanya medan perang pasti akan ada kematian yang akan diterima. Tapi dalam satu misi mereka ada target. Harus berhasil misi ini bobol gerbang Belanda. Malam-malam kadang ngebom. Kadang nggak tidur nggak tenang, makan tak kenyang, mandi tak basah. Oh dia. Iya, perang kan? Ya, Gitu kita mau makan tenang, dengar senjata, mau mandi pun nggak sempat mandi, ya harus standby. Ada filosofinya. Bukan kerupuknya aku, jarang aku mau ikut itu. Woi, kau masukkan Itu Sigit yang main. Oh. Dia yang tim curangnya. Oh, dia tim curangnya. Ya, filosofi macam orang kan calonkan diri. Aku takut mau nyebutannya nih kalau lagi bahas ini. Banyak yang sebenarnya. Oh, sebut aja bahan apa? Lomba-lomba nih. Tapi emang ada apa? Perlombaan aneh itu. Manjat segala batang pisang dijadikan kayak banyak pinang, ada dulu tuh.
Itu sih bukan manjat pinang, manjat pisang. Ada yang Ada. pisangnya digantung gitu kan. Digantung. Nggak cayak, wah. Ya lah. Ayo. Pisangnya digantung. Cuma dikasih oli. Ci deh Lo bilang. sudah 2 ya yang bisa naik tuh. Dah macam bergurau tuh aku malas ngomong. Aku bang ngomong saja faktanya. Ya Kan. benar kah? Benar kau di doyo. Didengar orang ngomong ada Iya. filosofinya. Iya. Ada. Filosofinya. Kan aku bilang tinggal di Sundung. Biar nggak ketinggalan. Ya. Iya. Di Sundung di Kampung Pak. Tinggal di gang. Tit. Iya. Gampang banget jatuh. Tapi jarang ku ngikut lomba gitu. Paling pas ini ya, pas Lomba sekolah aja. barongsai. Oh, lomba bareng saya nggak pernah kau. Nggak pernah? Apa? Memang Cuman anaknya ini introvert. ya kan, apa gitu. ya? Kurang Nggak pernah aku sosialita. ngikut lomba barongsai. Paling cuman Nampak dari apa? Ikut memeriahkan gitu. Dulu waktu kecil tuh. Nampak dari muka kurang pergaulan. Gue orang pergaulan ini. Gaulnya di situ ya kayaknya. Pergaulan. Jauh, jauh. Gue lebih banyak tidur. Pantas, nggak gemuk-gemuk. Banyak cepon. Ya malaria. Jadi kan awalnya yuk gitu yuk. Paling sekolah aja. Pas masa-masa sekolah gitu. Itu pun sebisa mungkin aku nggak ikut. Oh, Introvert nah deh. Tapi ada juga yang senang ikut lomba atau senang kayak euforianya jak bah. oh Feria. Kayak Hendra ini kan meramaikan. Ikut-ikut wah. cuman Oh. kayak euforia gitu ya bah, meramaikan ya. Kalau buat Meramai. ikut lomba sih enggak. Tapi kalau dia kalau lomba tuh bisa buat dia kaya, bisa mau dia ikut. Itu prinsip dia wah. Iya. Macam nih bapak tuan krep. Heeh. Beda. Mana ada uang? Tidak tuh kayak banyak prinsip tuh. Kalau kita ini kan ada duit banyak. Oh. Payah-payah. Ngetes lah gitu, Oh, masuk ngetes. apa gitu. Kalau tidak ada duit gitu buka toko. Oh, usaha paling Oh. sama mereka. Langsung Betul nggak? Betul. diputar gitu kan. Diputar lagi. Pagi diputar di tempat apa yang kertasnya segi 4 tuh. Ada segala Kolo-kolo. udang tuh. Kalau Kolo-kolo. Diputar di situ orang tuh. dari situ lah duit nih. Cuma kadang Tempayan udang. Kayak- enggak ada gitu Betul. wah. Kayak enggak diangkat Enggak, gitu kau walaupun Ini kan nanti piat Aku ini. ngeliat bah gitu. Tapi ini ayo, Ah, bukan apa? aku namanya apa ya? Kenapa? Umumkan, keluarkan. Kenapa? Cina tuh pasti ada harta warisannya yuk. Dari kakek nenek itu pasti ada harta warisannya yuk. Pasti tetap kaya Cina tuh yuk. Kalau kakek neneknya kaya, Tapi ngapa peribahasa Apa? bilang tuntut ilmu ke negeri Cina? Berarti Cina tuh kaya yuk sebenarnya yuk. Semiskin-miskinnya kau apa pasti kaya. semiskin-miskinnya aku pasti kaya. Tapi Iya, orang ada kaya tembok dari Cina, mana? ada tembok tinggi. Tanya orang Cina nih. Jangan tanya orang Melayu. Tuh aku mau nanya nih, kalau Ah. tidak pemakaman gitu buat pemakaman gitu berapa lah habisnya tuh? Kayak yang di Mawar gitu. Tergantung Ratusan nggak? tergantung orang. Kata tuh ada yang nyebut sampai ratusan gitu. Ya, tergantung desain dan tergantung siapa yang meninggal. Kalau yang meninggal orang kaya, kena tekan lah kau. Kalau yang orang miskin, ya harga standar lah. Berapa apa yang Berapa? standarnya? Punya bapakku kemarin 65. Tai kau standar tuh. Nggak boleh motor 3 kau. 65. Nah, aku bohong. 65. Tapi tawar-tawar 60. Kalau punya ya ada kawan-kawan lagi punya kawan aku. Kalau kau ngelihat di ini apa di pemakaman tuh yang udah besar sekali itu, Itu desainnya tuh orang Yang sini paling kan atau besar orang mana yuk? di Mawar tuh punya itu kan. itu dia udah ada, pesan. ada naga di atasnya. Itu dia udah pesan dari jauh-jauh hari, Dil. Itu pakai desain enggak? Bisa desain. Desainnya orang mana wah, Ampino? Yang buatnya orang Pino. Jadi kalau di yayasan nih mereka ada kesepakatan kalau yang buat ini, yang buat nisan tuh harus ini putra asli daerah gitulah. Orang asli Melawi gitu. Jadi nggak boleh sama orang luar. Peraturannya gitu. Jadi kalau misalnya kalau ada desain kayak gimana, tinggal kasih lihat ya sama yang ini buat ini nisan tuh. Nanti dibuatkan. Tinggal hitung harga. Cocok bukat lah, Bo. Ya, cocok bukan lah, Bu. Ini Bapak itu tuh 60 yuk. 60. Tapi satu ya. Dua seperti tuh. bendera. Gandeng tuh.
kubur gandeng. Satu tuh memang udah disiapkan kan? Ya, yang satu tuh memang udah disiapkan. Tidak emang gitu Tol. Manusia Ya. tuh pasti mati Tol. Manusia tuh Memang pasti manusia mati. pasti mati. Ah. Cuman kuatnya kan kalau kalian kan apa bisa bergandeng gitu wah. Hai, yang Islam pun ada yang bergandeng wah. Panjang jalan kenangan. Namanya juga sehidup Kita semati. selalu Bisa bergandeng berapa? bergandeng tangan. Misal kau punya istri 2, bisa gandeng 2 selama kau punya tanah. Kau punya istri 10, bisa gandeng 10. Itu tanah beli ya? Belilah. Minta Tol, minta. Bodoh nah. Masih ditanya kau. Enggak maksudnya belinya di mana ke orang yang punya? Di toko. Kau Pak Edi. Lah jada. Oh jadi itu bisa COD berarti ya? Ya, Bisa lah. oke. Meninggal dulu baru bayar. Tapi kalau tinggal di yayasan tuh Apa? bayar nggak? Bayar, boy. Kira bayarnya gratis. tergantung hari kah? Berapa hari? Tergantung hari lah. Kemerdekaan. Tergantung ini, tergantung kau mau berapa hari. Makin lama kau di situ, minap makin mahal. Kemerdekaan, boy. Ngapa lalu ini? Jika nanti all sampai ujung all. Nek, kami bahasa yang lain gitu. Tengok hidup masih hidup enggak tuh? Masih. Tahu tentang kubur kucing. Segitu upload 17 Agustus. Jauh kau. Jauh, boy. Emang tolong sekali. Aduh, aing. Dah Cina masuk ke sini itu dari mana ya? Tadi siang Zon. Bukan, gitu nyambung dia. Enggak lah, awal di Indonesia ini kan belum ada Cina sebenarnya. Namanya orang pertama yang Tulis, Bah. nama orang pertama yang ke Cina tuh Laksamana Cheng Ho. Yang pertama ke Cina kan Ya. ke Indonesia. Ke Indonesia, Nah, salah. Salah. Mungkin sekian dari kami. Mungkin ada kata-kata yang salah atau bahasa kami yang mungkin menyinggung hati para penonton. Kami mohon maaf karena itu hanya sebuah Konten semata. konten semata, tidak ada bermaksud lain. Ya. Jadi mungkin Mungkin Anda silahkan tinggalkan like-nya dan komennya di situ. Komen sebanyak mungkin. Jikalau komennya sampai 1000 dan like-nya mencapai 2000, kami akan mengundang yang lebih hot lagi. Semakin Anda menonton, semakin kami senang karena view-nya makin naik. Ya. Jadi kami makin banyak duit. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa Like dan subscribe. Ya. Check it out.